Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Saya harus menyampaikan kabar ini kepada golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mengetahui tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Aku mendengar kabar, sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Sebab itu Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, karena Jepang sudah tidak ada lagi wewenang terhadap negara kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syarif dan mendengarkan siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, dengan begitu kita membagi tugas. Ikana dan Syahrul pergi ke kediaman Soekarno untuk memberikan informasi, sementara saya dan Bung Darwis mengabarkan kepada pemuda lainnya dalam kondisi atau merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku, saya datang ke sana sekarang juga. Potong leherku sekarang juga, tidak usah menunggu keesokan harinya. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negara ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Kita harus menghindari Belanda yang hendak berkuasa kembali. Jika tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara bisa menopang semua kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kamu perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan nyawa wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Dan coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Gimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya secara matang terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Segala
Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda ke sana untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Termasuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Apa maksud saudara? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda bergabung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pada pukul 08.00 pagi. Tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan padaku sekarang di mana mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kami kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjaga kemerdekaan negara Indonesia. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan apa maksud saudara sekalian mengajak kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan mengapa kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak untuk kekuatan sendiri. PPKI itu bentuk Jepang, Bung, demi ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Betul sekali pendapat itu. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan kita masih butuh kekuatan Jepang untuk melakukan atau memerdekakan Indonesia. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janjian semata? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Siodanto Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Ikut saya menjauh untuk berunding, Bung. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apakah apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan bisa. Akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya bantuan dari Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Di mana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk melaksanakannya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang mungkin tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda.
Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Maaf mengganggu malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan besok hari. Benarkah itu? Silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakanlah ruangan yang ingin kalian pakai. Saya istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI kan lembaga hubungan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar-benar bagaimana ini Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Soekarno pun memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong ketik teks proklamasi ini. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet untuk penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Soekarno awalnya lega karena persiapan berjalan lancar, lalu menyadari bahwa mereka belum memiliki bendera. Ibu Fatmawati meskipun awalnya khawatir karena keterbatasan kain, hanya memiliki kain merah dan putih, menawarkan solusi dengan menjahit bendera sederhana. Soekarno menyetujui ide tersebut dan Ibu Fatmawati menyusulkan nama Sang Saka Merah Putih, yang kemudian disetujui oleh Soekarno. Akhirnya Ibu Fatmawati mengingatkan Soekarno untuk mempersiapkan pidato proklamasi yang akan dibacakan pada saat proklamasi. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengansaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, diantaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hos Kokrominoto, Otto Iskandar Dinata, Kiai Hajar Dewantara, Mr. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap
Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang memindai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama